pagi ini kita mau ke kantor guys, mau nyobain produk baru dari kamera DJI guys. Salah satu produknya DJI yaitu Action Pro 5 Pro. Kenapa pilih ini? Karena murah guys, bisa dicicil sih. Murahnya itu bisa dicicil sampai 18 kali ya. Jadi kameranya saya taruh dada, pakai holder dada. Pakai holder dada, saya tempelin di dada pakai strap gitu, bukan yang pakai gantung. Terus dalam paket pembeliannya saya juga beli DJI Mic Mini gitu ya, biar nggak gembersek dan bisa connect kemana, ke action camnya itu secara langsung gitu. Ini saya coba micnya nggak pakai noise cancellation ya, karena di micnya itu ada bulunya gitu ya. Semoga nggak ada suara angin yang masuk ya. Dia langsung bisa connect ke itunya itu tanpa setting-setting lagi. Jadi satu kali pairing itu dia langsung bisa connect. Kamera hidup, mic dihidupkan, dia langsung bisa connect. Paling tinggal nge-on kan noise cancellationnya gitu ya. Terus kenapa pilih kamera ini tuh, karena dia ada memori internalnya gitu, 47 GB apa ya. Jadi lumayan kalau ngerekam di 1080 itu atau HD itu bisa sampai 2 jaman. Saya suka ngerekam tuh di 1080 aja, karena kalau upload di YouTube nggak berat-berat amat. Terus orang nonton tuh rata-rata settingannya kalau nggak 1020 ya 720 itu, kalau basic gambarnya udah jernih sih, ditonton di HP atau di TV tuh ya udah jernih juga sih. Jadi kalau ketinggian gitu udah susah ngeditnya. Saya orangnya yang nggak ribet sih, habis dapat videonya ya saya upload gitu. Jadi kalau 1080 nggak akan lebih sampai 10 giga gitu kali ya, umpamanya per satu kali take cuman ya paling 40 menit sampai 45 menit gitu. Karena kalau yang di 360 itu, 360 X5 atau X4 itu kayak nggak ada pilihan 1080 nya dia itu. Jadi cuman ke arah 4K sama 2,7K itu. Jadi berat guys untuk
untuk ngeditnya itu berat. Saya rata-rata saya masukkan ke HP iPhone buat memproses editing gitu. Saya nggak punya laptop, ada laptop kantor tapi nggak bisa dimasukin USB gitu. Jadi saya masukin ke HP iPhone, udah saya edit di sana seadanya lah, paling ngebetulin warna gitu kali ya. Jadi untuk perekaman kali ini saya gunakan 10 bit D-Log M gitu, katanya sih bagus untuk recovery warna ya. Jadi nanti ngeditnya di iPhone-nya itu. Terus untuk mic-nya saya selipkan di helm full face, saya jepitkan di kain gitu. Terus kelebihannya ini yang saya baca-baca untuk Action Cam 5 Pro ini, dia ketahanan baterainya cukup awet ya, bisa sampai 4 jam gitu. Pernah saya lihat di YouTube-nya siapa gitu ya. Jadi ketahanan sangat penting ya, karena ya untuk merekam aktivitas ketika touring gitu butuh waktu yang lama. Karena touring bisa berjam-jam ya, mungkin pas waktu ngambil momen-momen jalan cakepnya aja kali cukuplah 4 jam itu, nggak semua sesi diambil gitu. Karena sebelumnya saya pakai HP gitu ya buat di record, terasa cukup berat karena dia kerja sendirian gitu ya. Jadi saya dibantu pakai Action Cam gitu, gantian lah intinya. Bisa 4 jam ya, lumayan lama lah. Jadi kemarin ini udah diisi pakai memory card 128 GB. Kalau di keterangannya sih bisa merekam sampai 5 jam untuk ukuran 1080. Ya cukupan lah untuk saving file, sama mirip-mirip sama kemampuan untuk lama merekodnya gitu ya, 4 jam. Belum lagi yang internalnya tadi 47 itu. Untuk hasil gambarnya sih lumayan jernih ya. Ya mirip-mirip iPhone gitu sih, karena dia sensornya itu gede ya, 1 dibanding 2/8 apa 1,3 gitu ya. Terus untuk masuk ke HP atau intinya saya mau melarikan filenya itu ke HP gitu, dia cepat ternyata ininya, transfer filenya itu bisa puluhan megabyte per second gitu. Dia menggunakan koneksi Bluetooth tapi yang terbaru sepertinya ya. Terus pakai USB gitu, dia juga bisa mau connect langsung ke HP gitu. Jadi dia ada kabel USB C to C, dicolok dari Action Cam-nya ke HP, ke iPhone sih. Kalau yang ke HP istri Oppo itu nggak mau ya, nggak mau connect ya. Connectnya ke iPhone, nggak tahu ya
Apa karena iPhone-nya itu udah terinstall DJI Mimo itu ya. Terus untuk kelebihannya lagi, modus malamnya ada dan lumayan jernih sih karena kebantu sensornya yang gede itu tadi. Jadi nggak burem atau nggak gelap gitu ya. Saya sukanya itu sih. Karena kalau untuk take video malam kadang ya ada beberapa waktu dibutuhkan gitu ya. Karena malam itu kerlip-kerlipnya tuh cukup indah guys. Kadang perlu pengambilan momen saat malam hari. Terus ini memory cardnya sepertinya dia khusus ya, khusus dengan ada yang kecepatan atau kelas berapa gitu. Jadi jangan salah-salah beli ya guys, karena kalau salah beli kelihatannya device-nya jadi lemot dalam hal writing video, dalam take video, sama dalam pengiriman videonya ke tempat lain, ke hardware lain. Kemarin ya langsung beli di toko DJI nya situ, merek Lexstar apa ya, Lexar 128. Saya sih cukup, kebutuhan saya sih habis foto video jadi saya upload gitu. Jadi nggak pernah mendam lama di memory card gitu. Mendam agak lama pun paling saya oper ke flash disk eksternal. Jadi saya punya flash disk eksternal itu 1 tera, kecil gitu, dia yang moncongnya USB itu. Jadi saya dari iPhone saya colok ke situ, saya oper-oper ke situ, saya buang-buang ke situ. Sementara sih, pembuangan sementara. Nanti kalau ada moodnya buat ngedit gitu, saya edit dari situ terus diupload gitu. Saya ngeditnya nggak macem-macem sih, paling cuman warna. Terus kalau warnanya udah cocok sama kayak aslinya ya udah diupload. Nggak pernah pakai yang musik-musik atau tulisan-tulisan yang aneh-aneh gitu. Terus ini untuk connect ke mounting itu ternyata sekarang zamannya pakai magnet gitu, magnet quick release gitu, nggak pakai. Kalau zaman dulu GoPro itu atau Xiaomi itu pakai kayak drat gitu ya, lubang female gitu. Ini enggak, sekarang pakai magnet quick release gitu. Nah, saya punya tongkat itu, tongsis itu dia bentuknya mil gitu, mil drat gitu. Saya bingung ini kok nggak bisa connect ke situ, gimana caranya? Mungkin nanti perlu cari connect ke konektor ya, konektor konversian gitu.
Terus untuk settingan yang pro itu nggak saya utak-atik sih tadi. Dia di dalamnya tuh ada settingan kayak pro gitu, ngedit-ngedit apa namanya, kompensasi apalah itu saya normalkan semua. Untuk AWB gitu masih normal, nggak saya utak-atik. Paling untuk vokal lengthnya yang 15 mili atau normal, bukan yang wide atau ultra wide. Kemudian stability-nya yang rock steady aja sih, karena nggak saya buat lari atau kan motoran ini lebih fix apa namanya, penempatan kameranya di dada, jadi lebih nggak geter sih kalau menurut saya. Rock steady. Ada juga di atasnya itu rock steady plus, dia lebih ini lagi mungkin ya, lebih stabil lagi untuk olahraga yang lebih banyak getaran. Terus ada yang mempertahankan posisi horizontal gitu. Jadi kalau kameranya diputer-puter gitu ke arah radial, dia akan tetap tegak gitu. Mungkin dia digunakan untuk olahraga yang muter-muter gitu ya, kayak apa namanya, olahraga sky apa namanya, yang es itu, seluncur di es itu, yang bisa muter-muter itu kali ya, atau sepeda atraksi gitu ya, sepeda BMX yang atraksi gitu, atau motor trail gitu. Intinya yang bisa membutuhkan kestabilan pengambilan gambar tuh yang benar-benar steady gitu. Jadi dia secara horizontal tuh di lock, dikunci gitu, biar tetap gambarnya stay di arah horizontal. Nanti kalau ada waktu nyoba untuk yang malam harinya kali ya. Ini coba saya tes pagi hari, karena ya tahu sendirilah golden hoursnya pukul 6 sampai 9 itu lagi cakep-cakepnya buat di take video. Sama sembari ngetes noise cancellationnya ini perlu di tombol atau enggak gitu ya, biar suara anginnya enggak masuk tuh. Karena yang saya butuhin tuh pas waktu berkendara itu ya bisa stop restart lagi gitu di kameranya. Jadi untuk jalanan yang kiranya nggak kurang cakep untuk diambil video, saya matikan gitu.
Nah itu kan connect sama si mic-nya. Yang saya butuhkan tuh bisa langsung connect otomatis ketika berkendara gitu, jadi nggak perlu berhenti dulu. Tapi ternyata dia bisa connect, tapi noise cancellation-nya itu nggak mau hidup otomatis, jadi perlu diketek lagi. Sedangkan untuk ngeteknya kan ada di dalam helm, jadi susah. Nah makanya ini coba ngetes tanpa noise cancellation, apakah bulunya ini berfungsi normal atau berfungsi optimal atau enggak gitu ya. Kalau cukup pakai bulu-buluan ini ya alhamdulillah, berarti bulunya bagus ya. Jadi kemarin paket bundling pembeliannya itu kalau di tokonya ya kalau di Shopee itu lebih murah kayaknya, ada yang 57 gitu. Ini dapatnya 6 juta, bisa dicicil, terus memorinya itu 200, memorinya 200 sama DJI Mic mininya itu 650 apa ya. Jadi di total tuh 7 jutaan. Ya bisa aja sih beli di Shopee, lebih murah gitu, mungkin 300.000. Tapi ya agak takut-takut sih, namanya barang elektronik ya. Mending beli di tokonya, siapa tahu ada dapat dapat buruknya, dapat pas apesnya, dapat yang cacat produk itu ribet lagi. Nggak apa-apalah, ngambil di tokonya agak mahalan, 300.000. Siap pakai lah intinya, apa maksudnya. Kadang kalau kita kurang pengetahuan gitu, jadi nggak bisa dipakai, takutnya ada yang salah beli memori lah atau apalah, terus salah setting mungkin. Kemarin di DJI nya sih dijelasin cara pemakaian, cara instalasi, penggunaan. Ini belinya di Mall Sumarekon Bekasi sini sih. Terus kenapa nggak beli yang apa namanya, yang DJI Action 4 itu, yaitu di mode malamnya kelihatannya agak kurang gitu ya. Malamnya agak gelapan deh kelihatannya tuh. Jadi ya udahlah, kalau sama DJI Action 4 itu beda berapa ya. Kemarin yang standar itu, standar combo itu dapat 4 juta berapa gitu. Ya beda hampir 1,5 jutaan. Ya udahlah, ambil yang ini gitu.
Ya namanya barang elektronik itu pasti ada kurun waktunya sih. Jadi jangan pernah menganggap membeli membeli barang elektronik itu bisa, ya mungkin berharap 10 tahun gitu, nggak bisa. Kelihatannya paling mentok 5 tahun ya. Jadi manfaatkan hasil dari elektronik tersebut untuk berkreasi lah intinya, atau untuk menghasilkan pendapatan juga bisa. Tapi yang pasti barang elektronik itu disetting untuk selalu update ya. Dulu zamannya GoPro itu kayak seakan-akan nggak ada pesaing gitu, dia berdiri sendiri. Sekarang kena Insta360, terus DJI, itu langsung agak meredup gitu ya, karena memang harus perlu update, improvement gitu. Jadi kalau udah mati di improvement itu, produk itu akan lama-lama redup, karena pasaran akan selalu update dan selalu improve. Kalau saya sih barang elektronik mending lebih baik dicicil daripada harus satu kali bengkak di awal pembayarannya ya. Kalau dicicil istilahnya kita menikmati hasil elektroniknya itu sekalian dicicil dalam satu bulan gitu, terlama-lama nggak kerasa selesai. Entah di Bekasi ini musimnya apa ya, saya bingung. Sore kadang udah mendung hujan. Kalau di Jawa kemarin pas pulang kampung kayak pagi sampai malam tuh cerah semua ya. Agak melenceng ini cuaca di Bekasi.
Terus settingan ini saya buat normal karena kalau yang terlalu ultrawide gitu objek-objek di depan tuh kayak terlalu kecil guys, jadi kayak semut gitu. Saya suka yang ya normal gitulah, ya 15 mili cukup lah, nggak terlalu wide, nggak terlalu zoom. Ya mungkin kalau yang ultrawide lebih stabil ya, tapi kecil-kecil gitu sampahnya banyak sekali ya guys.